Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Adek Sudirman. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang skill 4 past participle dari jurus ampuh TOEFL bagian structure and written expression. Untuk video kali ini kita fokus kepada structure section. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya dalam soal TOEFL itu ada yang sering membingungkan bagi kita, yaitu penggunaan past participle atau verb 3 dia sebagai kata sifat atau sebagai kata kerja. Di video kali ini kita akan bahas itu semua dan juga seperti biasa ditemani latihan-latihannya. Jadi bagi teman-teman silahkan siapkan dulu alat tulisnya. Kita akan belajar bareng past participle jurus ampuh TOEFL skill 4. Ya, ini. Oke. Kita lihat di sini past participle itu yang kita pahami adalah verb 3. Ada yang nyebutnya verb 3. Verb 3 itu dibagi dua. Verb 3 yang berakhiran ed disebut dengan regular, dan yang tidak beraturan ed yang disebut dengan irregular. Nah, yang ed biasa suka ada played, ada wash, washed, etc. Dan kalau yang irregular itu biasa seen, biasa written, biasa juga ada lagi left dan sebagainya. Nah, kita akan latihan dulu. Silahkan perhatikan kalimat berikut ini. The mailman has left a letter in the mailbox. Nah, di sini ada kata left. Left itu adalah dari kata leave, left, left. Verb satunya leave, verb 2-nya left, verb 3-nya left. Kemudian the classes were taught by Professor Smith. Di sini juga ada kata taught dari kata teach, taught, teaching. Nah, dalam dua kalimat ini, verb 3 di sini atau past participle ini dia sebagai verb fungsinya. Kenapa? Karena preceded by didahului oleh has and be. Jadi kesimpulannya, kalau past participle tersebut didahului oleh have or be, tidak hanya have, bisa juga has, bisa juga had. Oke, itu berarti verb. Selain itu juga bisa didahului oleh to be yang kita kenal dengan passive voice. Oke, next. Contoh yang lain. Past participle is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be or have or has or had. Sini the letter left in the mailbox was for me. Mana verb 3-nya? Here. Tetapi left di sini bukan verb, bukan predikat juga. Ini subjeknya, ini verbnya atau predikatnya. Maka ini adalah sebagai kata sifat. Kemudian the classes taught by Professor Smith were very interesting. Ini subjeknya, ini verbnya. Nah, ini past participle tapi sebagai kata sifat. Jika diperhatikan sebelum past participle-nya di sini there is no have or be. Itu tidak ada have, tidak ada has, tidak ada had atau be atau to be. Maka dia adalah kata sifat. Ya, jelas? Sekali lagi, kalau sebelum verb 3 atau past participle-nya itu ada be atau have atau has atau had,
maka dia sebagai kata kerja atau verb. Sebaliknya, kalau tidak ada have, has, had, dan to be, maka dia verb 3-nya itu sebagai kata sifat. Kita bisa cek di sini. Example, the bread bla 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 baked this morning smelled delicious. Nah, di sini ada verb 3. Tuh ada verb 3. Nah, lihat dulu subjeknya apa? Bread, verbnya ini. Maka tidak mungkin double verb. Maka di sini itu dia adalah sebagai kata sifat. Kita lihat has, kalau dia sebagai has maka double verb, salah. Begitu juga was, salah karena double verb. Di sini nanti double verb. Padahal nggak boleh double verb. It juga salah karena itu subjek, di sini sudah ada. Maka yang betul adalah just. Walaupun sama-sama di sini baked seolah-olah ini verb 3. Ya. Tapi di sini dia sebagai kata sifat. Oke, kesimpulannya past participle often end in ed, but there are also many irregular past participle. For many verbs, including ed verbs, the simple past and the past participle are the same and can be easily confused. The ed form of the verb can be simple past, the past participle of a verb or an adjective. For this video, we discuss about here 2 and 3. Oke, kita akan latihan teman-teman semua. Siapkan alat tulisnya. Yang tadi itu kalau ada have atau has atau had dan be ditambah verb 3, maka dia sebagai verb. Dan dalam kalimat tidak ada double verb. Itu cek aja ya. Selain ini berarti dia sebagai kata sifat. Well, the food is served in this restaurant is delicious. Kita lihat subjeknya food, verbnya is. Nah, ini agreement. Seperti biasa, berarti betul agreement. Tetapi di sini juga ada verb 3. Ada past participle. Di sini ada is. Nah, double is. Wah, ya maka ini salah. Double verb. Maka jawabannya adalah incorrect. Kemudian number 2. The plane landed on the deserted runway. Mana subjeknya? Plane. Mana verbnya? Ini, landed. Nah, on deserted runway ini juga verb 3 atau or past participle. Dicek lagi di sini tidak ada to be, tidak ada have, has. Berarti dia sebagai kata sifat. Ada subjek, ada predikat, auxiliary verb dan ininya agreement, maka dia betul. Coba sekarang teman-teman kerjakan kira-kira mana subjeknya, mana verbnya, mana past participle-nya, kemudian decide it is correct or incorrect. Kalimat ini betul atau salah. Ya, nomor 3 dulu, silahkan. Subjeknya mana? Oke. Verbnya? Good. Past participle? Circle it. Good. And decide it is correct or incorrect. Well, subjeknya ini cek ya. Verbnya ini. Oke. Cek. Verb 3-nya ini. Yang kedua. Ada subjek, ada verb. Agreement, unexpected sebagai kata sifat. Berarti ini adalah correct. Good. Number 4, yuk analisis lagi. The courses are listed in the catalogs are required courses. Silahkan subjeknya mana,
verbnya mana, past participle-nya mana, dan tentukan betul atau salah. Well, subjeknya ini courses, verbnya ini, terus past participle-nya ini juga ada are. Ya, ini juga past participle. Maka ini subjek, ini verb, ada double verb. Nggak mungkin. Berarti it is incorrect. Number 5. Subjeknya mana? Verbnya mana? Past participle-nya lingkari. Tentukan betul atau salah. Oke, subjek, teacher. Verb, found. Participle, lost. Dan sebagai kata sifat. Subjek, verb, agreement. Ya, correct. Number 6. Tentukan dulu teman-teman. Subjeknya mana? Verbnya. Dan past participle-nya lingkari. Setelah itu tentukan betul atau salah. Oke. Subjek. Verbnya ada enggak nih? Enggak ada verbnya. Verb 3-nya bisa crowded, disorganized. Ya, ini adjektif. Maka dia missing verb, maka incorrect. Salah. Number 7. The photographs developed yesterday showed Sam and his friend. Subjeknya mana? Verbnya mana? Past participle-nya lingkari. Tentukan betul atau salah. Photographs, good. Mana? Verbnya ini. Ininya adalah past participle. Ini photograph, subjek, verb. Verbnya tunggal ya. Oke, betul. This is correct. Number 8. Silahkan teman-teman tentukan subjek, verb, past participle, dan tentukan correct or incorrect. Subjek, drawer. Verb, contain. Nah ini past participle-nya unknown and locked. Ini sebagai kata sifat. Kata sifat karena menjelaskan kata benda. Ada subjek, ada verb, good. Correct. Number 9. The tree was blown over in the storm was cut into logs. Oke, subjeknya mana? Verbnya mana? Subjeknya tree. Verbnya bisa ini. Bisa juga ini. Oh, ini double verb ini. Oke, nggak apa-apa, kita bahas dulu. Past participle-nya ini. Ini juga past participle sebagai verb. Verb, subject, double verb, incorrect. Good. Number 10, the last. Subjeknya. Please decide the subject, which one is subject and verb. And then circle the past participle. Finally, you must decide it is correct or incorrect. Silahkan teman-teman dijawab. Oke, jawabannya komen di kolom komentar. Mana subjeknya, mana verbnya, mana past participle-nya. Terus nomor 10 ini kalimatnya betul atau salah. Ya, demikian tadi pembahasan skill 4 past participle di dalam menjawab soal TOEFL bagian structure. Jadi jurus ampuh TOEFL skill 4
past participle. Menentukan past participle atau verb 3 atau perfect sebagai kata sifat atau sebagai kata kerja. Tadi kesimpulannya itu kalau ada have, has atau had dan to be sebelum verb 3 dia sebagai kata kerja. Kalau tidak ada have, has, had dan be maka dia sebagai kata sifat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jawabannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat selalu.